Salam guru penggerak. Hai sobat penggerak, apa kabar? Bersama saya, Maria Ayudita Arisandi, CGP Angkatan 10, akan mempersembahkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Rencana tindakan aksi nyata yang saya lakukan, latar belakang. Konsep inti dari budaya positif belum konsisten dilakukan secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum konsistennya pembiasaan ini, maka perlu diadakan sebuah aksi nyata dalam bentuk diseminasi agar terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan ini meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tolak ukurnya, pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Ketiga, warga sekolah saling berinteraksi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dan yang keempat, segitiga restitusi menjadi salah satu alat utama dalam menyelesaikan persoalan di kelas. Lini masa tindakan yang saya lakukan, pertama, berkoordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif. Dan yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Dukungan yang saya butuhkan berasal dari kepala sekolah, wali kelas, guru bidang studi, juga sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mari sobat penggerak, simak penjelasan yang saya lakukan dalam diseminasi budaya positif. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, kurang semangat. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam Tara Kanita. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan, menyempatkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya sharekan dalam rangka penyebaran pemahaman ini. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 1. Apa itu budaya positif? Jadi secara umum itu berasal dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Jadi nanti kita akan mendalami tentang makna disiplin positif, kemudian bagaimana teori motivasi menaungi itu semua. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, saya akan mulai dari yang pertama adalah disiplin positif. Terkadang ketika kita mendengar kata disiplin, memang yang ada di benak kita atau yang ada di pikiran kita adalah peraturan, teratur gitu ya. Semua diajak untuk patuh. Tetapi apakah disiplin itu hanya tentang peraturan atau hanya tentang kepatuhan? Jadi disiplin itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan hukuman.
Disiplin, kita belajar tentang disiplin positif tidak harus menghukum. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau bisa tidak digunakan sama sekali. Mengapa ya demikian Bapak Ibu? Kita ubah nih paradigmanya. Mengapa saya menyampaikan disiplin kok nggak ada hubungannya dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, malah hukuman itu tidak menjadi solusi utama. Jadi disiplin itu sebenarnya dalam diri kita memang disiplin itu kaitannya dengan yang tadi ya. Kita maknanya dengan kepatuhan. Kita cenderung menyamakan disiplin dengan peraturan yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi disiplin itu artinya apa? Kita bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di sekolah kita kenal dengan nilai-nilai ketatanegaraan. Nah, itu arahnya disiplin positif adalah membuat nilai-nilai yang kita yakini tetap tumbuh dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga anak-anak dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ya, nah disiplin itu sendiri sebenarnya adalah kontrol diri. Kontrol diri kalau di dalam pendidikan berarti kita belajar untuk mengontrol diri agar mendapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia apa? Yang tadi saya katakan nilai-nilai kebajikan. Karena di saat sekarang kita mengikuti kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikannya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mengapa tadi disiplin itu kadang kaitannya dengan peraturan? Kita ketika anak tidak menaati peraturan, maka cenderung kita untuk menghukum. Mungkin karena ada motivasi di balik itu semua. Tadi motivasi perilaku manusia, motivasi anak-anak terbagi jadi dua, eksternal dan internal. Kalau eksternal berarti ada sesuatu dari luar yang mempengaruhi mereka. Kalau internal benar-benar mereka mengerti dan memahami apa yang mereka butuhkan sendiri. Saya pernah di kelas itu ada satu anak yang memang memiliki motivasi internal, jadi dia dari dalam dirinya sendiri. Dia menghargai dirinya sendiri karena merasa semalam sudah baca e-book. Terus ketika saya berikan pertanyaan seperti pretest dan saya perbolehkan untuk berdiskusi dengan temannya, dia nggak mau diskusi dulu. Dia mengerjakan dulu semuanya, 5 pertanyaan Ibu, kemudian baru dia datang ke saya. Bu, ini benar enggak? Lalu saya tanyakan, sudah diskusi dengan teman-teman? Nanti dulu, ini benar atau tidak? Karena semalam saya baca, saya mau memastikan jawaban saya benar atau tidak. Nah, di situ anak memahami bahwa dia membutuhkan penguatan tentang jawaban dia. Lalu baru ketika jawabannya sudah benar, baru dia bisa dengan percaya diri share ke teman-temannya. Iya, betul sekali Pak Adrian. Baru satu itu anak yang saya melihat dia sudah memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri. Baik, kalau motivasi internal itu tergantung usia dan kalau anak kelas 1 itu apa juga punya internal atau dia lebih eksternal takut kan masalah? Atau itu ada usianya batasnya atau apa untuk udah usia berapa pun ada? Oh iya Bu. Untuk usia, apakah ini termasuk usia ini memang motivasinya masih eksternal, usia ini sudah masuk internal?
internal itu kalau menurut saya tergantung dari afirmasi yang kita berikan, gitu. Tidak ada batasannya. Memang kecenderungan kita melihat anak-anak dengan usia kecil, TK, SD kelas 1 sampai kelas 2 atau kelas 3 bahkan itu masih memiliki motivasi eksternal. Kalau nggak masuk sekolah, nanti nggak dibeliin McD. Nah itu kan afirmasi orang tuanya sendiri dulu yang membuat dia, oke, aku akan sekolah nanti. Kalau sekolah, sudah selesai sekolah, pulang, aku dibeliin McD. Nah terkadang secara tidak langsung itu sih afirmasi yang kita berikan, motivasi yang kita berikan kepada anak yang membuat dia memiliki motivasi eksternal. Apakah itu salah atau benar? Tidak ada kata salah dan benar. Yang penting dan yang terutama mereka punya keyakinan atau mereka punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu nanti akan terbentuk sendiri, mengerti sendiri, gitu guys. Lanjut ya. Nah, ini adalah apa ya? Dihukum dan oleh penghargaan ini dampak dari motivasi eksternal atau internal tadi. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang. Itu tadi yang afirmasi positif ini tadi. Dorongan eksternal dan akan menjadi faktor yang membuat anak itu ketergantungan kalau eksternalnya. Nah dampaknya ini, ketika kita menggunakan hukuman sebagai penghargaan mereka yang tadi saya sampaikan. Saya mau masuk sekolah karena mama pulang sekolah mau ngajak ke McD atau ke KFC gitu ya. Pengaruhnya sebenarnya jangka pendek. Lalu penghargaan untuk menghukumnya tidak ada. Hanya termotivasi untuk ayo mau bergerak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berarti kan penghargaan terhadap dirinya sendiri masih kurang. Penghargaannya tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Itu. Selain itu juga penghargaan menurunkan kualitas harga diri kita. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau nggak ada hadiahnya atau nggak ada imbalannya, ya diem aja, ngapain orang nggak dinilai sama guruku, ngapain dikerjain. Itu juga pernah saya alami di kelas. Jadi meminta untuk anak-anak mengerjakan dulu. Terus saya mengatakan nanti akan kita bahas. Nanti juga dibahas, ngapain dibuat itu nggak akan ngoreksi. Nah itu mematikan kreativitas daya pikir mereka. Penghargaannya mengurangi motivasi intrinsik. Tadi ya tidak menghargai diri sendiri, tidak sejauh mana mereka memahami atau sejauh mana apa yang mereka lakukan itu berguna bagi diri mereka sendiri. Mungkin Bapak Ibu juga sering bahkan banyak mengalami itu ya. Apa sih perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, menurut anak harus dilakukan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya membuat anak sakit secara fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi itu merasa anak tidak nyaman dalam waktu yang pendek saja, hanya saat itu saja. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, anak membenci peraturan. Sampai waktu itu saya pernah dengar, buat apa sih ada peraturan? Ngapain harus ada aturan kayak gini? Itu karena kita endingnya atau ketika kita tidak melaksanakan itu akan mendapat hukuman tadi. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin, akan menghargai dirinya sendiri.
mengekspresi konsep dirinya baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi diem-diem untuk melanggar. Ya kan, kadang suka menemui seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk patuh mematuhi peraturan. Lalu kalau hukuman, ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Tapi ketika konsekuensi, kita hanya kehilangan hak. Ada perasaan tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara waktu, atau di time out. Ya. Ini tentang hukuman yang berkaitan tadi dengan motivasi. Bertanya Bu, Yes, Pak. apa kaitannya motivasi eksternal dengan hukuman? Kita berpikirkan, apa kaitannya apa? Kaitannya dengan anak memiliki motivasi eksternal, terbiasa eksternal, nanti lama-lama dengan kesadaran dan dibantu oleh sekelilingnya, anak itu jadi bisa menemukan ketika saya melakukan ini, saya bisa. Ketika saya mengerjakan ini, saya bisa. Ketika saya bertanya ke guru, saya jadi mengerti. Ketika saya diam, saya lebih bisa dengerin guru saya, gitu. Jadi yang awalnya mungkin dari eksternal dengan peraturan, ketika Bapak Ibu sedang menjelaskan, tolong diam ya, tidak ada yang bersuara, dengarkan. Itu kan awalnya dari peraturan, awalnya dari motivasi eksternal. Tetapi anak itu akan bisa menyadari seiring perkembangannya mereka bahwa oh iya ya, ketika aku diam, aku bisa mendiam. Ketika aku mengerjain tugas di rumah, itu ada kelanjutannya loh di sekolah. Kalau aku nggak kerjain ya aku dihukum lagi deh. Jadi memang seiring perkembangan mereka Pak. Jadi dibutuhkan juga eksternal. Iya dibutuhkan. Untuk membiasakan. Iya betul Pak. Udah ya Pak, lanjut. Jadi kalau misalkan kita sering melihat atau mungkin ada yang pernah melakukan seperti ini, tindakan mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak Nah itu bikin anak pegel, capek, akhirnya apa ya? Stres, akhirnya ngambek, makin nggak mau untuk masuk. Apalagi kalau udah bel, pulang aja yuk Mak, gitu ya. Nah ini memang salah satu bentuk hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau hukuman ya Bapak Ibu. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jelas hukuman, gak ada kaitannya pakai masker sama push up. Makin ngap-ngapan bantu anak ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena nggak pakai sepatu hitam. Hukuman nggak ada kaitannya sepatu dengan proses pembelajaran. Jadi memang perbedaan hukuman dengan konsekuensi ketika ada kaitannya, ketika itu dampak dari apa yang mereka lakukan itu berarti konsekuensi. Tetapi kalau kita hanya mengarang-arang supaya dia jerah, supaya dia tidak melakukannya lagi, itu otomatis hukuman. Terkadang kita mengerti di sini ini hukuman, ini konsekuensi, tapi saat pelaksanaannya suka kelewat, suka menjadikan anak tersebut ketika melanggar menjadi hukuman. Ya. Kalau misalkan upacara bendera kita nggak pakai anak nggak pakai seragam lengkap terus berdiri di depan itu termasuk hukuman apa kaitannya kelengkapan dengan rasa hormat, rasa nasionalisme? Bener, terima kasih Pak Luli. Ada kaitannya nggak? Nggak ada
berarti itu termasuk hukuman bukan konsekuensi. Tetapi kalau konsekuensi bisa jadi solusinya gini Bu, kamu nggak bawa topi, ya udah kamu beli dulu di koperasi untuk pakai topi, itu bisa jadi konsekuensi. Ada kaitannya, gitu ya. Jadi kita selama ini ternyata memang menghukum dan mulai mulai pandemi itu kan memang belum digalakkan kembali ya belum. Mungkin karena sudah menyadari bahwa itu hukuman yang nggak akan kelar-kelar. Anak yang nggak lengkap sebenarnya itu aja, tidak ada solusi dari. Oke, silakan Pak Padang. Jadi Bu Ibu, di kelas saya itu ada satu anak yang memang lebih lah, Nah, terus pada suatu ketika itu dalam pembelajaran dia itu kemana-mana susah diatur. Akhirnya saya melakukan suatu tindakan dengan cara ya kasih tahu lah dengan cara seperti contohnya kakinya dilakban di kursi, kakinya dilakban di kursi agar dia fokus belajar di mana-mana. Nah itu termasuk konsekuensi atau bukan? Karena emang setelah itu kan dilepas sama Bu Aksi dan hasilnya jadi tertib dia gitu. Dilepas maksudnya apa nih? Kasihan ternyata dia terus lumayan. Iya, jadi ada perubahan. Nah, Berarti dia sadar ya kalau jalan-jalan nanti kakiku dilakban, gitu kan? Tapi Pak Farel tahu nggak kenapa anak itu jalan-jalan? karena dia memang suka cari perhatian. Suka cari perhatian. Ada faktor lain? Ada lagi. Ya itu tadi yang lebih tadi. Oh lebih, energinya yang berlebih. Gitu. Energinya yang berlebih. Iya begitu. Oke. Energinya berlebih karena apa ya Pak Farel? Apakah dia makannya banyak atau memang ada kebutuhan? Iya, kebutuhan. Ya ada kebutuhan khusus. Mungkin itu bisa diatasi dengan cara yang lain, gitu. Jadi dengan misalkan memberikan pengertian ke dia kalau kamu jalan-jalan ganggu, nanti kamu bisa susah ya. Tetap susah ya karena harus diawali dengan hukuman ya. Karena ada Teori betul memang. ada surat dari psikolognya pun. Iya betul. Psikolognya memberikan kalau misalnya anak ini melakukan suatu tindakan langsung tarik gitu. Langsung tarik untuk Langsung tarik, misalkan langsung dibawa ke suatu ruangan untuk ya jadi jatuhnya kayak dia diasingkan biar dia sadar diri. Oke, biar dia sadar diri. Berarti kan dari ahli itu meminta untuk memang dia diasingkan gitu. Kayak dikurung gitu kan. Oke. Dibiarkan. Nah, itu bahasa kita dikurung, tapi diasingkan atau diberi ruang sendiri itu merupakan apa ya? Peluang dia untuk mengungkapkan semua ekspresi berlebihnya dia. Itu sebenarnya. Menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Pak. Sudah lama kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsipal tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab
dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Bin hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah.
guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke, ini tadi video tentang segitiga restitusi, bagaimana ketika anak memiliki permasalahan atau kita melihat anak ada yang bermasalah, kita mengatasinya dengan segitiga restitusi. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Kalau untuk anak masa itu susah kali ya? Susah, lama ya Bu? Aduh, mesti nanya dulu, mesti kenapa? Oh iya, kamu salah ya sih, nggak apa-apa salah gitu kan. Tadi memvalidasi kesalahan, terus menstabilkan emosi itu kayaknya lama. Keburu anak yang lain, wah, kacau. Oke, terima kasih Bu Retno. Ada lagi tanggapannya? Memang terlihat kalau secara teori gampang gitu ya, tapi prakteknya sulit karena kita belum biasa sih Bapak Ibu. Atau mungkin kita hanya menerapkan salah satunya. Yang tadi kan ada 3 tuh, segitiga restitusi itu. Sambil nunggu Bu, saya mau nih. Kalau saya itu pernah mengalami ini ya, di kelas anaknya bermasalah kan. Kelas saya kan cukup lumayan banyak ya. Kemudian 3 orang, yang 1 orang bilang coba aku dibully, di proyek itu namanya proyek gitu kan. Terus tidak dalam saat pelajaran itu ketika istirahat atau pulang sekolah saya panggil itu bertiga. Kemudian saya suruh cerita satu persatu gitu. Satu di sini, satu cerita ini, satu cerita ini. Tadinya yang ceritanya saling menyalahkan, saling membenarkan diri sendiri, akhirnya mereka bisa menemukan terus kalau ini siapa yang salah. Aku dari situ tidak bisa menemukan apa itu sudah masuk. Iya. Restitusi. Betul Bu Retno. Ketika kita ngajak anak tersebut bicara, kenapa sih tadi kok ribut ya bertiga? Itu kita sedang menstabilkan identitas. Jadi, nah itu tadi yang saya katakan. Mungkin sulit untuk melakukan ketiga-tiganya, tetapi secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita pernah loh melakukannya. Itu masuk dalam stabil identitas, menstabilkan identitas. Jelasin apa dulu perkaranya, mengapa kamu melakukan hal itu digali lagi. Tadi kan temannya mengatakan, Ibu Retno mengatakan, jadi siapa yang salah? Ya, jadi apa namanya? Kok bisa? Soalnya aku si Heaven mukul si Maverick. Kemudian si Owi lihat aku mukul kan, dia mukul Maverick. Pada si Maverick dia aja nggak masalah. Nah, jadi akhirnya ketemu masalahnya itu di situ. Kalau gitu, kenapa kok urusannya apa? Kok kamu bisa mukul si Heaven padahal si mukulnya Maverick? Gitu. Bantuin aja. Padahal si Maverick dia mukul santai-santai aja nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau ketemu, tahu nggak sama ini? Iya, aku campur. Jadi dia tahu aku campur. Cuma tahu nggak caranya? Yang cuma disambung sama si Maverick. Ya betul. Tadi ya balik lagi ke menstabilkan identitas. Nah, tetapi Bu Retno pada bagian validasi tindakan yang salah itu langsung nanya, jadi siapa yang salah ya? Tanpa
waktu yang singkat bisa kita lakukan itu. Cuman ketika punya waktu dan bisa lebih tenang, mungkin tanpa langsung mengatakan itu salah, itu benar. Tapi mengapa kamu memukul? Apa alasannya? Itu kan pasti setiap anak punya alasan. Ada yang saya menemukan cuma iseng, cuma biar seru main, padahal temennya terganggu. Kan sebenarnya anak ini maunya main ternyata sama temennya, cuma caranya yang salah. Ketika kita kuatkan cara kamu yang kurang tepat, itu akan bisa lebih mengena. Oh, besok pagi kalau ngajak temen main, caranya nggak dengan dipukul. Kalau mau ngisengin temen, itu caranya nggak dengan melakukan kekerasan. Itu anak akan tergali sendiri. Tetapi yang tadi Bu Retno lakukan itu sudah tepat menurut saya, karena kembali lagi tadi dijelaskan ketiga tahapan ini tidak harus dilakukan. Jika memang tindakannya adalah ringan, pukul-pukulan, itu kalau di kelas 1 udah biasa, berarti kan ringan ya. Itu bisa salah satu saja. Walaupun pukul-pukulannya nggak sampai yang memar biru kan Bu, main-main biasa doang. Itu bisa dilakukan salah satu saja. Itu, terima kasih ya Bu. Nah, ini yang tadi mau saya katakan, kelihatannya sulit, tapi karena kita belum terbiasa hanya melakukan salah satu, terus merasa butuh waktu yang panjang, maka yuk bersama-sama pelan-pelan kita atur kembali. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi terhadap anak-anak yang menurut kita butuh bantuan ini. Mereka harus disadarkan. Tadi Pak Luli mengatakan apa hubungannya atau keterkaitannya apa sih motivasi eksternal dan internal ini Pak? Memunculkan motivasi internal dengan membuat dia sadar, pakai segitiga restitusi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa melaksanakan ini juga ada kaitannya dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini secara tidak sadar kita memiliki 5 posisi kontrol untuk ke tahap yang tadi segitiga restitusi. Kenapa sih susah? Kenapa sih harus butuh waktu yang lama? Mungkin kita bisa menyadari atau mengingat-ingat kembali. Ketika kita menjadi guru sebagai orang yang bisa mengontrol atau mengingatkan anak-anak ada di mana posisi kita. Apakah kita hanya menjadi seorang penghukum? Salah, ayo. Kalau salah berarti apa? Terus apa? Tulis. Pulang nanti nggak langsung pulang, gitu ya. Apakah kita langsung seperti itu menjadi penghukum? Atau kita membuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Aduh, kenapa sih kalian berisik? Kan gue jadi pusing dengarnya. Kita membuat anak merasa bersalah atas tindakan mereka. Gurunya sakit, anaknya yang kena, gitu kan? Apakah kita seperti itu? Atau justru menjadi teman? Jadi welcome banget, saking welcome-nya sama anak. Ketika anak ada yang kesulitan atau tindakannya keliru, ya udah dirangkul, ditanya kenapa sih, ya lain kerja kayak gitu ya, udah selesai sampai di situ. Tidak ada solusi, tidak ada bagaimana anak itu harus melakukan perbuatan yang baik, memperbaiki perbuatannya dia. Apakah kita bertindak sebagai teman? Kelasnya ricu, kelasnya berisik sampai mengganggu kelas sebelah, kita diamkan saja karena merasa ya anak-anak emang lagi diskusi kok. Apakah seperti itu? Atau kita menjadi pemantau, kita melihat anak yang ngobrol, anak yang berisik, kamu coba bisa tenang gak? Kalau langsung diam gitu, oh ya tinggal kopi. Nah, atau kita sudah menjadi seorang manajer dengan ketika ada sesuatu atau tindakan yang salah, kita menanyakan,
terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika sedang mengajar, lalu menguatkan kepribadian anak. Nah, mana nih, di posisi mana nih kita? Ini juga mempengaruhi bisa dilakukan segitiga restitusi. Mungkin kita bisa merefleksikan, kenapa ya saya merasa kesulitan kalau udah harus pakai segitiga restitusi, aduh lama banget. Mungkin karena kita masih di posisi penghukum, atau kita masih merasa dengan anak itu sebagai teman friendly gitu ya. Itu salah nggak? Enggak, itu nggak salah. Ada waktu-waktu yang khusus kita memang bisa menjadi penghukum. Di waktu-waktu khusus kita bisa berteman dengan anak atau pemantau. Tetapi ketika kita bisa melakukan semua ini, berarti kita sudah menjadi manajer kelas, posisi kontrolnya manajer. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin bisa cermati lagi, direfleksikan lagi. Oh ternyata ini toh. Ketika ada hal yang baru, saya sulit melakukannya ya karena ini. Enggak sampai salah. Atau hal yang lain. Ini kita pernah alami lah, tidak memungkiri pasti gitu kan. Tapi pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kembali atau menyadarkan, oh iya ya ternyata selanjutnya selesai. Oh ini satu lagi, maaf pernah lihat. Tadi kalau mengingat segitiga restitusi itu kan ada menanyakan keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus yakin? Hal itu karena ada nilai-nilai atau apa ya, nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang kita anut dan kita lakukan, seperti yang kita yakini bersama C5+, terus nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kita mengarah ke situ. Kita yakin kita bisa mewujudkan karakter-karakter yang seperti itu. Kita yakin kita bisa. Maka dibuatnya keyakinan kelas, bukan peraturan. Karena ketika peraturan, contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau peraturan itu ada aja melanggarnya. Nggak ada polisi nih, cuma ke depan gang doang atau ke depan komplek, nggak usah pakai helm lah. Itu karena peraturan. Kita diam-diam, kita secara diam-diam seperti tadi dijelaskan, ada faktor eksternalnya. Tetapi kalau kita yakin pakai helm biar selamat, kalau ada apa-apa jatuh atau misalkan nggak usah jatuh deh, hujan kepalanya nggak langsung kena, kan terlindungi dari helm. Itu keyakinan yang ada dalam diri kita. Maka sekarang ini memulainya dengan membuat keyakinan kelas, bukan peraturan. Kita membuat, kalau mungkin dengan anak-anak, kesepakatan kelas itu juga bisa. Nah itu juga keyakinan. Ini yang perlu kita gali kepada anak-anak. Kita ajak anak-anak untuk diskusi. Kenapa sih nggak boleh berisik? Karena kalau berisik, kamu nggak akan dengar apa-apa dari teman atau dari bapak ibu guru. Nggak bakal ngerti apa yang sedang dilakukan di kelas. Wong berisik sendiri kok. Jadi kita menyadarkan anak-anak untuk apa yang mereka lakukan itu mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang benar-benar sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan. Mesti kamera saya itu aja. Saya mau tanya, seberapa efektifkah keyakinan kelas itu dibuat untuk supaya anak itu bisa sinkronisasi nilai-nilai disiplin dan sebagainya? Sangat efektif Pak, karena anak itu sadar dan yakin dengan karakter atau nilai-nilai. Jadi
dengan mengikuti keyakinan kelas. Ketika ia melakukan hal yang keliru, kan kita restitusi itu tadi pakai segitiga restitusi. Dan restitusinya beda ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengerti, mengalami restitusi, tapi kalau yang kami restitusinya seperti tadi, ya. Kita disadarkan dengan keyakinan kelas. Kita dikembalikan ke tujuan awal kita. Di sekolah tuh untuk apa sih? Untuk bertanggung jawab loh. Yuk dikerjakan tugasnya dulu, baru ngobrol atau baru bicara dengan teman. Kamu belum selesai kerjain tugas, udah bicara sama teman, asik ngobrol, main sendiri, gitu. Jadi untuk menyadarkan Pak. Ya kira pasti kami ditulis atau hanya dijelaskan atau. Nah, supaya ingat, supaya anak-anak juga memahami, baiknya memang ditulis, ditempel di kelas. Gitu. Jadi mereka mengerti, oh iya, ketika saya berbuat salah, keyakinan kelas mana ya yang saya langgar, gitu Pak. Tapi menurut saya nanti lebih kalau tidak ada tulis di kelas, tapi tulis di hati. Asik. Kiranya nanti keyakinan kelas ini menjadi materi NPLS ya Bapak Ibu ya. Dan saya akan sarankan ke Pak Kris juga, karena kan gimana pun kita harus mengikuti juga supaya ketika anak-anak nanti ada pertanyaan-pertanyaan ketika harus sulit dan sebagainya, kita harus mengikuti karena memang selama ini kan yang didengungkan kan sekarang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi nanti menjadi salah satu materi NPLS, jadi anak-anak diajak untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama, sehingga nanti juga di setiap kelas itu sudah punya keyakinan kelas. Nah, selain keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama guru kelas, mungkin guru bidang studi juga bisa membuat keyakinan kelas yang khusus jam bidang studi, sehingga nanti anak-anak juga, oh kalau Pak boleh masuk itu keyakinan kelas kita waktu itu yang kita buat ini, misalnya nggak malu-malu bikin doa atau apa-apa disampaikan, dan itu dari anak untuk anak. Biasanya kan kita gali dari anak tuh, kalau anak kelas 1 sih bisa dipancing-pancing, dan nanti tulisannya pun bisa dikreasikan juga anak yang membuat tulisannya, diberi tanggung jawab, bikin tulisannya dihias terus. Jadi bukan gurunya yang bikin, tapi anak bikin, nanti tulisannya yang bikin anak juga dipajang. Jadi mereka bangga, oh ini ideku, terus ini juga yang biasa aku loh. Nah, harapannya anak-anak benar-benar sedikit demi sedikit tentu saja akan sadar. Memang sih kalau seperti ini nggak langsung kelihatan ya Bapak Ibu, tapi mungkin nanti anak-anak akan dengan sadar dengan dirinya sendiri, mendisiplinkan dirinya sendiri. Kalau kadang-kadang kalau bilang, itu aku setiap hari keyakinan kelas juga anaknya begitu. Nah mungkin bukan sekarang, hasilnya itu bisa jadi tidak kita lihat sekarang, tapi nanti. Baik, terima kasih Miss Meta, itu solusi yang sangat bagus. Kita buat kesepakatan kelas di tahun ajaran baru. Kemudian mungkin bisa juga keyakinan kelasnya itu kita sepakati secara paralel, jadi nggak ada perbedaan. Walaupun itu dari murid tetap, tapi mungkin ada hal-hal yang sebenarnya harusnya sama, gitu ya. Ada yang sama, tapi ada juga yang pegang kekerasan kelas tersebut. Iya. Karena kan kita memang nggak boleh, keyakinan kelas itu nggak boleh mengeneralisasi. Jadi kan kekerasan setiap kelas juga ada. Jadi beda dengan aturan. Kalau aturan sekolah kita harus sama, tetapi kalau keyakinan kelas itu nggak harus sama. Tapi kesadaran bulan-bulan harus sama. Iya, mungkin samanya maksudnya gini Bu Meta, kita bisa menginfokan ke teman-teman paralel bahwa keyakinan kelas kami ini keyakinan, jadi bisa melihat kekerasannya, oh yang sama ini gitu, jadi melihat poin-poin yang sama saja, bukan memaksakan untuk jadi sama gitu ya. Itu tadi benar sekali yang dikatakan Bu Meta, kalau sama ya ada peraturan, ada tata tertib, tetapi
keyakinan kelas ini berbeda loh dari anak sendiri loh. Iya. Gitu. Betul, terima kasih Miss Meta. Itu saran yang sangat bagus. Bapak Ibu guru bidang juga bisa berkontribusi, gak cuma kami. Siapa? Iya, siapa dulu ya? Siapa? Ukir di hati ya Pak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ya, Bu Maria. Bu Ari mungkin menambahkan kalau lain ya kelas 2 itu kayak keyakinan kelas itu harapan dari anak-anak itu kalau di kelas itu saya bikin tepuk sih, tapi nggak tahu apakah itu keyakinan kelas ya. Jadi misalkan saya bilang satu, misalkan di kelasku itu aku menjadi anak yang mandiri, terus juga aku tertib. Jadi di tepuk itu mereka otomatis sama satu apa mereka sebutkan, terus juga apa mereka sebutkan sampai beberapa tepuk. Kalau harapannya sih itu dari murid tuh, maksudnya aku mau apa Ya, itu udah dari mereka yang ngomong sendiri, mereka yang pengen cuma juga kalau kita ditulis mungkin bisa dihafalkan juga. Ya, itu bisa mungkin di kelas kecil yang lebih sederhana seperti itu, tapi kembali lagi keyakinan kelas ini asalnya dari murid-murid. Ya, jadi bukan kita yang mengajak, kita mengarahkan aja. Tidak bisa dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan contoh-contoh. Kalau misalkan semua bicara, lalu bagaimana ya kelasnya? Nah, itu kan mengarahkan kan, situasional, mengarahkan ke dalam. Boleh Bu Maria. Ada lagi yang mau berbicara atau memberikan saran-saran untuk gerakan bersama tahun depan nih? Mumpung ada Pak Andre dan Miss Meta. Cukup ya Bapak Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita, atas waktunya sudah menghadiri sosialisasi budaya positif yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi semua bisa membuat pencerahan di proses pembelajaran kita di kelas. Terima kasih. Buka Pak Andre mau bicara untuk penguatan. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini dari Bu Ayu. Memang tidak bisa semuanya karena kesibukan masing-masing, tapi ini menjadi inspirasi kita semua. Beberapa tahun yang lalu lembaga kita sudah pernah mengajak daerah Jagakarsa ya, di Ganjuk Jagakarsa. Itu juga sudah ada kesepakatan per unit kayak Pak Ibu. Nah ini sebenarnya diadopsi dari situ supaya kalau dulu itu gurunya ya guru karyawan, kalau sekarang muridnya. Nah ini hal yang bagus supaya semua itu tidak dari guru semua, tetapi juga mengambil inspirasi dari anak, karena harapannya kalau dari anak dari hati tadi loh. Jadi ada kesadaran untuk saya itu harus berubah. Memang yang namanya mendidik, melatih, mendampingi tidak serta-merta muncul saat itu. Bisa muncul nanti setelah punya anak baru muncul, bisa. Makanya di masa emas ini kita itu beruntung loh mengajar, mendidik, mendampingi di masa emas. SD itu kan masa emas, masih banyak yang bisa diterima. Bahkan mungkin omongan kita lebih diperhatikan daripada omongan orang tua kan begitu. Walaupun kalau sekarang sudah berbeda juga karena adanya pengaruh media sosial dan sebagainya. Tetapi inilah usaha kita untuk kedepannya membentuk generasi masa depan yang dipercayakan kepada kita. Kita di wilayah Kelapa II itu saya analisis kita dapat jatah 13% anak yang kita dampingi di wilayah kita. Dari sekitar 1.500 anak sekolah usia kelas 1 di wilayah Kelapa II dan sekitarnya, kita itu dapat 160-an, itu 13%. Luar biasa ya. Ternyata pertumbuhan anak di wilayah Kelapa II itu cukup banyak. Jakarta saya itu 16%.
Jadi yang terbuang, yang tidak mendapatkan kursi di sekolah kita saat tahun ini loh, tahun ini ya, itu sekitar 3%. Inilah tantangan kita. Ya puji Tuhan, dengan segala dinamikanya ini menjadi tugas kita. Terima kasih, sukses untuk Bapak Ibu semua, sukses untuk Ayu, semoga semuanya lancar. Terima kasih Pak Ade dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Silakan boleh melanjutkan aktivitas.